Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat pagi semuanya. Baik. Ini adalah video yang berikutnya tentang saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Karena kalau saya jawabin satu-satu ya repot juga ya, dan kemudian kalau dibuatkan video kan siapa tahu ada yang membutuhkan juga, sama saya lebih 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 panjang aja ngejelasinnya gitu ya. Baik, sebelum saya panjang lebar, ini saya mau kasih tahu ke teman-teman bahwa buat teman-teman yang pengen belajar Facebook Ads ya, Facebook Ads itu teman-teman bisa ke sini ya, sekolahfbads.com. Nah, di sini teman-teman nanti bisa belajar ke saya. Apa sih keunggulannya? Keunggulan di sekolahfbads.com itu keunggulannya satu ya, diajari dari nol ya sampai tahapan bagaimana saya biasanya melakukan scaling. Ya, ini diajarin dari nol. Materinya itu dari bagaimana caranya ngebuat email, ya kan? Bagaimana caranya beli domain dan hosting, sampai kemudian nanti ujung-ujungnya kita belajar rules, belajar manual bid dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian yang paling penting berikutnya adalah disediakan banyak produk untuk dicoba gitu. Jadi sekarang itu saya punya sekitar 6 atau 7 produk yang teman-teman bisa coba kira-kira profit atau enggak gitu. Dan produk-produk itu marginnya 100 ribuan. Jadi teman-teman yang mainnya FB Ad dengan margin 100 ribu itu bisa leluasa untuk coba-coba iklannya gitu ya. Harapan saya dengan margin 100 ribuan maka teman-teman nggak boncos gitu, tapi bisa segera profit. Nah, seperti itu teman-teman. Silahkan ke sana kalau teman-teman mau belajar Facebook Ad. Nah, oke, kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut. Kita cari pertanyaan yang berhubungan sama Facebook Ad. Ini tentang bullying. Ini juga tentang bullying, yang ini juga tentang bullying, kemudian yang ini. Nah, ini ya pertanyaan dari Mbak Siti Nuzilah. Iya, boleh belajar sama sampean nggak, Mas? Nah, kalau mau belajar sama saya di sini. Ya, saya mau nambahin lagi bahwa apakah pemula bisa belajar bareng saya gitu ya? Pemula bisa, tapi pasti butuh kerja keras ya kan? Kemudian semangat dan terus belajar. Nah, saya cuma mau bilang bahwa kalau pemula banget ya, nol banget, belum pernah ngiklan sama sekali, kemudian ikut di sekolah fbad.com, maka sebenarnya bisa-bisa saja, cuma pasti bakalan butuh kerja keras yang luar biasa, butuh semangat yang luar biasa, butuh pantang menyerah yang luar biasa. Karena dia online ya, karena dia online dan teman-teman cuma dibekali video tutorial. Ya, teman-teman bisa konsultasi ke saya, konsultasi ke Fahmi atau ke Hendra bisa. Cuma kalau online pasti memang semangat dari diri sendiri itulah yang jauh lebih dibutuhkan daripada segalanya. Ya kan? Karena ya kita yang mengatur mau mempelajari videonya atau enggak, mau mempraktekannya atau enggak gitu. Jadi butuh semangat yang luar biasa. Tapi kalau saya bilang bisa atau enggak, bisa. Ya, cuma ya itu tadi. Kalau misalkan cengeng, mudah menyerah, enggak mau belajar, ya mendingan enggak usah ikut. Oke. Nah, kemudian, nah ini, selamat pagi Bang, nanya ini. Saya udah transfer tapi saldo saya masih nol. Gimana ya Bang? Transfer lewat M-Banking BCA. Kalau sudah transfer tapi masih nol saldonya, itu teman-teman yang bisa lakukan adalah ya chat aja, chat ke admin FB. Ya, chat ke admin Facebook. Kalau dulu saya chat ke admin Facebook itu pakai cara begini nih. Misalkan nih, ini Facebook saya. Teman-teman boleh add. Nah, saya biasanya kalau mau dulu ya, kalau mau ke ke admin Facebook, biasanya saya ke sini dulu. Support, nanti ada ini nih, Facebook Business Support. Kita ke sini.
kemudian kita masuk ke halaman dia, nanti kita lalu message dia dulu, nanti dikasih link. Ini cara simpelnya kalau saya dulu ya. Misalkan gini, jebret. Lalu kita tulis begini saja, help. Nanti dia akan bales harusnya. Tuh, dia bales. Nah, nanti di sini ada facebook.com business help support. Lalu kita klik. Nah, nanti setelah itu, nah di sini ada mulai. Kemudian nanti, nah masalahnya apa nih? Misalkan penagihan dan pembayaran. Nah, kemudian di sini ada kami sedang tutup, nanti buka jam 8.15, lalu di sini diklik. Maka teman-teman akan terhubung ke admin Facebook. Silahkan sampaikan keluh kesahnya di sana gitu ya. Akun saya kenapa disable? Saya udah transfer tapi kok belum masuk uangnya gitu kan. Iklan saya kok jelek terus. Nah, ini bisa di sini. Saya juga kadang-kadang ke sini bisa misalkan saya mau ngiklan produk baru ya kan, dan saya khawatir sama produk ini apakah menyebabkan disable atau tidak, saya biasanya ke sini juga. Saya mau iklan produk ini nih, ini websitenya, kira-kira di website ini ada yang melanggar atau enggak ya. Nah gitu, itu bisa juga. Nah seperti itu ya kira-kira. Nah jadi teman-teman kalau mau chat ke admin Facebook begitu caranya. Cuma nggak semua Facebook ada fitur ininya ya. Nggak semua Facebook ada fitur chatting ke admin Facebook ya. Facebook yang tidak aktif, nggak pernah ngiklan biasanya belum ada. Nah, kalau memang belum ada, maka akun personalnya dipakai dulu buat ngiklan, baru dia akan muncul nanti fitur chatting ke admin Facebook. Oke, dia buka jam 8.15. Nah, seperti itu ya. Ini pertanyaan dari Mas Brian Samuel. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi. Masih relevan nggak ya ngiklan 15.000 per hari? Nah, baik. Apakah masih relevan ngiklan 15.000 per hari? Bisa jadi relevan, bisa jadi tidak. Tergantung produk yang akan kita jual. Kalau menurut saya gitu. Tergantung kampanye yang mau kita pakai. Kalau misalkan kita ngiklannya pakai objektifnya atau kampanyenya jangkauan. Kalau kampanyenya jangkauan ini masih bisa gitu ya. Masih bisa kalau misalkan 15.000 per hari. 15.000 itu jangkauan, dengan 15.000 itu kira-kira akan menjangkau 15 ribuan juga, 15 ribuan orang yang akan terpapar dengan iklan kita. Ya, ini kalau iklannya jangkauan. Atau misalkan iklannya brand awareness gitu ya. Brand awareness. Nah, ini juga masih bisa kalau dengan 15 ribuan. Kira-kira kemudian iklan apa lagi? Iklan traffic bisa juga. Ya, iklan traffic bisa. Dan kalau menurut saya semuanya bisa-bisa saja. Ya kan? Cuma memang bahkan iklan konversi pun masih bisa. Ya, iklan konversi bisa gitu. Cuma kalau iklan kita 15.000 per hari, maka teman-teman jangan berharap akan terjadi konversi dalam waktu cepat gitu ya. Konversi itu tergantung ya. Kalau misalkan pakai tombol WA, mungkin dengan 15.000 bisa dapat 2, 3 itu dalam sehari. Tapi kalau misalkan pakai form 15.000 itu mungkin belum dapat apa-apa. Tapi mungkin dapatnya nanti di hari kedua atau di hari ketiga baru dapat 1 konsumen, 2 konsumen gitu. Jadi kalau dibilang apakah masih relevan? Ya kalau memang modal kalian cuma 15.000 sehari, ya silahkan saja. Berarti ngiklannya 15.000 sehari. Ya kan? Jangan dipaksa-paksa ya. Jangan pas baru mau ngiklan nggak punya modal kemudian ngutang. Nah, kalau ini kan ngiklannya aja belum tentu profit, udah ngutang gitu loh. Jadi saran saya, kalau memang sanggupnya 15.000 per hari, misalkan sanggupnya cuma 15.000 per hari, ya sudah, berarti ya habiskan itu 15.000 per hari, sehingga dalam sebulan itu habis berapa? Habis 450.000. Ini dihabiskan. Nah, ya, ini harus dihabiskan selama 1 bulan. Dalam 1 bulan itu, nanti baru misalkan, selama sebulan profit gitu ya. Profit berapa? Profit 200.000. Nah, sehingga berikutnya uang iklannya jadi berapa?
Ya, awalnya kita cuma sanggup 450, jadi 200 berarti jadi 650.000 gitu. Naik, kemudian ini diputar lagi gitu. Putar terus, nanti bisa jadi dengan modal yang hanya 15.000 sehari, nanti teman-teman bisa ngiklan 100.000 per hari, 200.000 per hari, 1 juta per hari, 10 juta per hari, dan seterusnya. Tapi memang kalau sanggupnya sekarang 15.000 per hari, ya lakukan itu gitu loh. Nah, poin penting dari beriklan di Facebook itu adalah, poin pentingnya, kamu jangan berhenti ngiklan. Nah, ini poin pentingnya. Jadi kalau memang cuma sanggup 15.000, yaitu gunakan 15.000, tapi jangan berhenti ngiklan ya. Karena kalau nggak berhenti ngiklan tuh gini loh. Kenapa saya bilang jangan berhenti ngiklan? Karena pixelnya semakin lama dipakai, maka akan semakin matang. Nah, jadi kalau nggak apa-apa lah 15.000 per hari. Tapi kalau iklannya itu jalan terus, maka pixelnya itu akan belajar terus. Dan lama-lama iklan kita dengan 15.000 per hari itu bisa saja setiap hari akan mendapatkan pesanan. Ya, gitu. Nah, kalau misalkan dalam sehari 2 hari sudah habis 30.000 terus berhenti, ya nggak dapat apa-apa. Karena memang kalau baru awal ngiklan, itu biasanya kita dapat audiens yang sampah gitu ya. Ini insight baru, jadi kalau iklan baru pertama kali jalan, biasanya kita dapat audiens sampah. Audiens sampah itu artinya ya dia cuma ngeklik doang, nggak beli. Dia cuma ngeklik tombol WA pesan, pas di follow up dia nggak jawab gitu. Makanya saya bilang jalanin tuh sebulan gitu ya, sehingga nanti pixelnya benar-benar menemukan audiens yang tepat untuk produk yang kita jual. Oke ya, jadi 15.000 masih relevan nggak? Relevan atau tidak tergantung kemampuan. Kalau mampunya cuma 15.000 per hari, maka lakukan itu. Jangan memaksakan diri dengan berhutang atau meminjam uang kepada orang lain. Baik, pertanyaan berikutnya. Apa ada workshop offline? Baik. Workshop offline sekarang kita tutup dulu ya, karena lagi pandemi. Jadi kita buka yang online. Dan sekarang yang online itu sudah ada 200-an orang lebih yang daftar. Kemudian, Om, saya pakai web sering ke ban. Akhirnya pakai Messenger biar nggak kena ban, gimana ya? Nah, ya kalau cara jawaban gampangnya biar nggak ke ban net ya sama FB. Cara gampangnya apa coba? Satu yang pertama, jangan melanggar. Ya, ini 2 yang nggak boleh dilanggar. Tidak boleh melanggar kebijakan iklan dan tidak boleh melanggar kebijakan komunitas. Ya, ini 2 hal yang nggak boleh dilanggar kalau kita ngiklan di Facebook. Terus apa lagi? Yang kedua, biar kita nggak ke ban itu pakai FB yang interaksinya banyak. Jadi kalau baru buat Facebook lalu ngiklan pasti ke banned gitu ya. Maka buat Facebook hari ini, kemudian pakai dia untuk berinteraksi, like, komen, dan share, kemudian update status dan sebagainya selama sebulan, 2 bulan atau lebih, barulah dipakai buat ngiklan. Itu pun bisa jadi kena ban dulu gitu ya. Kemudian barulah dia minta KTP dan sebagainya, kita iniin saja. Ya, biar nggak kena ban, gimana caranya? Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga ya jangan ngiklan ya. Jangan ngiklan, insya Allah nggak ke banned ya. Jadi seperti itu saja. Bang, tapi kalau nggak ngiklan saya nggak dapat pemasukan dong, nggak ada penjualan dong. Ya sudah, kalau gitu lu ngiklan gitu ya. Jangan sampai hanya gara-gara ke banned, kemudian semangat kita turun dan kita nggak ngiklan lagi. Ya. Produk apapun itu menurut saya bisa saja ke ban gitu ya. Teman saya ada yang ngejual fashion, baju, kemudian ada yang ngejual apa kemarin itu ya, aksesoris sepeda, ke banned juga gitu loh. Jadi bukan melulu masalah produknya, tapi bisa jadi masalah yang lain. Facebook lagi update gitu ya. Nah, kemarin kan Facebook lagi update gede-gedean kan, sehingga kemudian dia gampang sekali nge-banned orang. Ya.
Nah, kemudian jadi masalahnya bukan webnya ya. Kalau menurut saya itu bukan webnya. Saya kalau pakai web sering ke banned. Nah, ini adalah kesimpulan yang prematur menurut saya. Kesimpulan yang prematur. Akhirnya pakai Messenger gitu. Nah, kalau memang sering pakai web ke banned, ini bukan berarti webnya mungkin yang bermasalah. Atau bisa jadi webnya yang bermasalah, tapi bukan ininya, kontennya mungkin konten dalam webnya yang bermasalah. Gitu. Jadi kalau nggak pakai web ini pun sayang. Misalkan teman-teman ngiklan tapi nggak pakai web. Sayangnya apa? Sayangnya pixel. Ya, pixelnya itu nggak ke-trigger kalau kita nggak pakai website. Kalau pakai web dan ada pixelnya kan enak. Nanti pixelnya itu akan ngumpulin data, dan kemudian dari data ini kita bisa olah untuk iklan selanjutnya. Jadi saya selalu bilang kalau lu mau ngiklan di Facebook, ya lu harus pakai website. Nggak boleh nggak. Kenapa? Karena kalau kita pakai website, nanti kita bisa pasang pixel. Pixel ini akan mengumpulkan data orang-orang yang kira-kira sesuai dengan iklan kita, sesuai dengan produk kita. Kemudian dari data itu kita bisa olah untuk iklan-iklan selanjutnya. Ya, misalkan iklan apa aja itu? Misalkan iklan retargeting. Jadi orang-orang yang udah pernah masuk ke website kita iklanin lagi ke mereka doang gitu loh. Ya, iklan retargeting atau iklan LLA, lookalike audience. Nah, jadi kalau kemudian nggak pakai website itu menurut saya sangat sayang. Kita udah bakar uang banyak tapi nggak dapet data apapun. Baik, selanjutnya, kalau akunnya udah nggak bisa sama sekali sedangkan saldonya masih ada, gimana cara buat nariknya ya Om? Nah, kalau misalkan teman-teman, nah ini sering saya bilang nih, kalau misalkan metode pembayarannya adalah transfer, misalkan metode pembayarannya adalah transfer, maka jangan banyak-banyak transfernya ya, jangan banyak-banyak. Karena misal nih kita udah transfer 1 juta ya. Pas sudah ditransfer apa namanya? 1 jam berikutnya disable, ya kan? Masih ada dong, masih ada saldo ya kan 900.000 lebih gitu. Nah ini kan susah nariknya gitu. Saya pernah kejadian, kemudian saya nggak tarik karena saya juga waktu itu nggak tahu bagaimana cara nariknya, orang udah disable gitu ya, sehingga hilanglah uangnya. Nah, kalau teman-teman kejadian seperti ini, teman-teman bisa seperti di awal tadi saya menjelaskan bagaimana caranya chatting sama admin Facebook. Jadi kalau terjadi hal seperti ini, coba chatting saja ke admin Facebook, kemudian sampaikan keluhannya, mudah-mudahan bisa balik lagi. Saya belum pernah kejadian seperti ini soalnya. Jadi gitu, chatting aja ke admin Facebooknya, kemudian bilang bahwa habis isi saldo, kemudian disable, dan bisa nggak uangnya balik. Ini kalau banding ya, kok saya nggak ada menu pilih akun iklan ya? Nah gini, ini kejadiannya gini nih, misalkan kita pas banding nggak ada menu pilih akun iklan. Nah ini saya pernah kejadian nih, akunnya disable, tapi pas mau banding itu nggak ada pilihan akun iklan yang disable tadi gitu. Yang saya lakukan itu adalah chat ke admin Facebook. Nah, caranya tadi ada di awal video, di awal-awal tadi saya jelaskan bagaimana caranya chat ke admin Facebook. Waktu itu saya chat ke admin Facebook, kemudian admin Facebooknya ini melakukan banding dari sisi dia. Oke, saya bantu banding dari kami ya, seperti itu. Dan alhamdulillah akhirnya akun saya balik. Gitu ya, tinggal sampein aja ke mereka. Kemudian nih, Bang, saya mau ngiklan produk tas gaul cowok, audience interestnya apa ya, gitu ya. Oke, interestnya apa ya, gitu kan. Misalkan kita ngiklan tas cowok, gitu ya, yang gaul, gitu ya, gaul. Kita ngiklan tas cowok yang gaul. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita mau ngiklan, sebenarnya kita harus, saya nggak bisa jawab nih ya, saya sebenarnya nggak bisa jawab secara terperinci karena saya nggak tahu tasnya. Nggak ngeliat secara real bagaimana bentuk tasnya itu dan harganya berapa. Jadi kalau teman-teman mau ngiklan produk apapun, teman-teman tuh harus bisa mendefinisikan konsumennya seperti apa gitu ya. Misalkan kita produk A,
kalau kita ngiklan produk inilah tas cowok ini yang gaul, ya kita harus tahu dong kira-kira yang akan beli itu usia berapa gitu ya. Nah, ini harus kita definisikan dengan benar agar kalau kita ngiklan nanti kita tuh nggak asal-asalan gitu. Oh, tas ini kira-kira usia berapa nih? Usia remaja, usia dewasa awal, atau usia bapak-bapak. Nah, gitu. Itu kita harus jelas. Ya. Kemudian setelah usia lalu kira-kira yang bakal beli itu orang yang tinggal di kota atau bisa di mana saja gitu. Karena ada saja tas-tas yang menurut kita bagus tapi pas dibawa ke desa itu nggak cocok. Berarti ini cocoknya tasnya untuk orang-orang kota gitu kan. Lalu kita harus juga bisa mendefinisikan kira-kira tingkat pendidikan gitu ya. Tingkat pendidikan, kemudian orang-orang yang beli tas ini kira-kira hobinya apa ya gitu ya, hobinya. Lalu kira-kira kalau dia orang yang beli tas seperti ini atau setipe seperti ini, itu majalah yang dia baca apa ya, gitu loh. Ya, jadi itu benar-benar harus kita definisikan usianya berapa, kota atau bisa di mana saja, tingkat pendidikannya, hobinya apa. Kalau dia baca buku, dia bacanya apa. Kalau dia nonton, yang ditonton apa gitu loh. Ya kan? Kalau dia menyukai atau mengidolakan sesuatu, siapa yang kira-kira dia idolakan gitu ya. Kira-kira dia idolakan. Nah, ini harus teman-teman bisa definisikan dengan baik. Misalkan kalau tasnya itu gambarnya artis-artis Korea, berarti kan usianya berapa nih? Kalau tasnya artis-artis Korea mungkin usianya bisa dimulai dari 22 sampai 35 misal ya. Ini misal. Kalau dia penyuka drakor biasanya orang kota gitu loh. Ya. Orang kota misalkan. Jadi kita bisa target ya kota saja ya, kota-kota besar yang ada di Indonesia. Tingkat pendidikannya apa nih? Kalau misalkan dia suka drakor, mungkin SMA ke atas. Hobinya apa? Hobinya nonton drakor gitu loh. Misalkan seperti itu ya. Majalah yang dia baca apa nih kalau dia sukanya drakor kira-kira? Tontonannya apa nih? Lalu yang dia idolakan apa nih? Nah, hal-hal seperti ini harus didefinisikan dulu sebelum mulai beriklan, agar iklannya tuh nggak ngasal-ngasalan. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian itu saja deh dulu. Nanti kita akan lanjutin lagi ya di video yang berikutnya, karena ini videonya juga sudah 20 menitan. Jadi semoga bermanfaat ya. Silakan teman-teman kalau mau bertanya di komen saja, nanti insya Allah akan saya jawab dalam bentuk video. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Semoga sehat semua, semoga sukses, semoga iklannya nggak disable dan rame orderannya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.